MBG ini penting, tapi itu tata kelolanya diatur lagi, pengurus-pengurusnya gitu yang mengelola, yang memimpin, mengendalikan dari Jakarta. Kadang-kala omongannya rada ngawur gitu. Saya sebagai warga masyarakat, laporan yang masuk ke Pak Prabowo itu banyak yang tidak sampai. Gimana kalau ada potensi korupsinya? Apakah DPR mau ya manggil presiden? Sampai hari ini dari berapa? 580 anggota DPR kok saya belum mendengar ada yang bilang mau. Nah, ini Indonesia tidak mengeluarkan kecaman terhadap perangnya aja, enggak ngecam gitu. Bahwa perang itu salah. Masuk Dewan Perdamaian, yang terjadi ketidakdamaian, tapi Indonesia tidak bilang ke BUP bahwa itu enggak boleh dong. Kita kan Board of Peace, Dewan Perdamaian. Kok ketidakdamaian, kebrutalan, tidak kita cegah? Kan mestinya begitu logika orang tidak sekolahan aja begitu, apalagi orang sekolahan. Masa ngecam perang aja enggak bisa? Anda kembali berjumpa dengan Terus Terang Mahfud MD. Kali ini saya kembali melakukan ini di studio Terus Terang Media di Jakarta. Dan Pak Mahfud seperti biasa dalam minggu-minggu ini banyak di Yogyakarta. Kemarin datang ke Jakarta untuk memenuhi undangan DPR, tapi setelah itu besoknya terbang lagi ke Jogja. Dan sekarang saya akan mewawancarai Pak Mahfud di Jogja. Apa kabar Pak Mahfud? Mas Rizal, baik, alhamdulillah. Asik tuh kaosnya Pak. Suasananya kayak Pak Mahfud seperti sedang di Bangkalan atau di Pamekasan nih. Ini apa namanya komposisi baju Madura nih. Luarnya hitam, dalamnya merah putih. Republik. Republik ya Pak. Itu Baik di Pak Mahfud. Madura Ya. banyak pakaian begini. Oh gitu ya Pak. Ini umumnya orang-orang awam biasanya ya. Iya. Pakai begini. Mulai dari tukang sate sampai ke profesional. Sebenarnya bukan khas pakaian tukang sate. Orang Madura juga ya pakai kayak gini kalau baju adatnya. Tetapi ada juga yang untuk tingkat ningratnya gitu ya, aristokrasi, ada baju sendiri juga. Nah itu jadi kan ya. Ini baju rakyat lah kira-kira gitu ya kalau di Madura ya. Rakyat ya. Oke. Pak Mahfud, saya mencermati, kita teman-teman di redaksi di Jakarta mencermati 3-4 episode terakhir ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke akun media sosial Pak Mahfud. Mungkin karena lagi rame memang bersamaan, rame tentang BOP Board of Peace, rame tentang ART perjanjian perdagangan, rame tentang perang Iran, Amerika dan Israel, belum lagi internal seperti MBG juga rame. Nah karena itu kita menawarkan kepada Pak Mahfud episode kali ini kita berkesempatan untuk menjawab Pak, spesial untuk menjawab pertanyaan maupun komentar follower Pak Mahfud. Gimana Pak? Oke, setuju saya. Coba disisir satu-satu. Saya melihat pertanyaan selalu banyak sampai ratusan, bahkan ada yang lebih dari 1.500, 2.000 gitu kan. Nah coba dipilih hal-hal yang paling banyak ditanyakan dan dipilih yang bisa mewakili semua pertanyaan tentang hal yang sama. Ya, betul Pak. Pas lah ya. Ya, kami sudah mengumpulkan Pak, mengkurasi beberapa, jadi seperti biasa 4-5 topik tergantung nanti waktunya memungkinkan apa enggak. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada tentang Board of Peace, ada tentang Agreement on Reciprocal Trade gitu ya, jadi perjanjian perdagangan timbal balik. Lalu ada juga soal perang yang sampai sekarang sudah kira-kira masuk hari ke-15-16 sekarang ini Mahfud. Lalu juga kritik terhadap MBG yang masih muncul. Nah, kami kelompokkan, saya bacakan dulu Pak Mahfud ya, yang pertama itu tentang MBG Pak Mahfud. Ada 3 yang kami ambil dari sekian banyak bertanya dan komentar tentang itu. Pertama, saya bacakan ini dari akun Hana Mailika. Ini komentarnya. Pak, MBG gimana nih? Makin ngaco Pak. Masa ada lele mentah dikasih ke siswa? Di SMA 2 Pamekasan Pak, tempat Bapak nih. Ini lucu nih pertanyaannya Pak. Tahu betul kalau iya. Jadi kayaknya Hana yang tanya. Hana, ini kayaknya unsur emosionalnya nih, pengen Bapak disuruh. Katanya lelenya lele mentah yang dikasih di sekolah di Pamekasan. Saya lanjut Pak, yang kedua, dari Gelawanggat. Prof, ini pesantren lagi libur kok disuruh balik lagi. Disuruh balik buat ngabisin menu MBG yang masih dikirim, padahal lagi libur. Kok gitu ya Prof?
Jadi kayaknya maksudnya kan pesantren mungkin lagi libur bulan puasa Pak, tapi karena kiriman MBG tetap datang, jadi balik dulu untuk makan menghabiskan MBG. Ini mungkin maksudnya pertanyaan itu. Nanti Pak Mahfud saya minta menjawab. Nah yang ketiga Pak, masih tentang MBG dari Lebiorekel. Pak Mahfud, bagaimana kalau ada potensi korupsi di MBG? Kayaknya ada penggelembungan bahan baku MBG deh, Pak Mahfud. Kan kita semua bisa hitung harga hidangan yang disajikan. Nah ini tiga pertanyaan Pak, cukup mewakili dari sekian banyak pertanyaan dan komentar tentang MBG kepada Pak Mahfud. Monggo Pak, direspon dulu Pak Mahfud. Ya, terima kasih pemirsa. Saya berada di Jogja ini, melanjutkan ritual puasa secara lebih terfokus kalau sudah hari Ya. Di atas tanggal 20 itu hari likuran kata orang. 10 hari terakhir ya Pak? 10 hari terakhir. Nah, begini soal MBG ini, gini ya. MBG ini sudah menjadi isu yang sangat kontroversial, mendapat banyak kritik dengan fakta-fakta, tetapi juga respon dan follow up-nya tidak banyak berubah. Kesalahan yang terjadi, misalnya di suatu tempat terjadi hal yang tidak wajar gitu, tidak ada berita bahwa ada yang ditindak. Misalnya banyak orang keracunan, ada yang dikirimi itu tadi disebut dikirimi lele mentah untuk makan 3 hari ke depan, padahal di sekolah tidak ada kulkasnya untuk menyimpan makanan 3 hari untuk sekian ratus orang gitu. Dan seterusnya gitu ya. Ada yang dikirim roti, ada yang kirimi apel Malang, yang semuanya jadi persoalan yang sudah pasti harga juga orang menghitung kok segini sih gitu sampainya ke tingkat rakyat gitu. Pertama harus kita katakan program MBG ini, programnya itu sendiri ada program yang sangat bagus ya. Bagus kan orang ngasih makan kepada orang miskin. Tetapi lagi-lagi kita tanya tata kelolanya gitu kan. Tata kelola misalnya banyak sekali orang keracunan. Ya, keracunan itu kan ratusan kalau dihitung. Sampai ke SMA Teladan 1, SMA 1 Yogyakarta, SMA Teladan tuh 44 pernah keracunan bersama. Lalu ada yang di tempat lain di Jawa Barat itu banyak, di Jogja juga banyak gitu. Nah ini ketika laporan-laporan itu muncul kan mestinya juga ada penjelasan ke masyarakat gimana menyelesaikan ini, di mana masalahnya kan, itu tidak pernah jelas tata kelolanya, siapa yang mengawasi kualitasnya. Karena begini kan lucu kan, dengan segala hormat tentu saja Bapak Presiden misalnya seminggu lalu itu mengatakan wah MBG itu hebat, ada nasi, ada rendang, ada lele goreng, ada ini. Ya yang disampaikan ke Presiden dong. Tapi yang disampaikan ke anak makan tuh masa ada rendang, lele dan sebagainya. Itu mungkin di tempat tertentu terkhusus yang dijadikan contoh ke Presiden. Karena ngasih contoh makan ke Presiden, nah itu ada dokternya kan yang memeriksa kualitasnya. Nggak boleh sampaikan ke Presiden kalau kata dokter ini nggak sehat untuk Presiden. Nah yang kayak itu justru bersamaan ketika Presiden menyatakan paket MBG itu hebat itu karena ada lele, ada rendang, ada sayur, ada nasi yang ini gitu. Pada waktu yang bersamaan di Madura itu pas di kota saya tuh di Pamekasan SMA 2 saya tahu tempatnya gitu. Itu MBG itu dikirim dalam bentuk makanan mentah untuk 3 hari ke depan di bulan puasa. Ada lelenya yang masih hidup, suruh nunggu 3 hari digoreng. Nah, guru-guru sana kan juga tahu itu. Kalau ikan seperti ini disimpan 6 jam, itu pasti busuk. Kan gitu kan, kata gurunya. Dia kan guru dalam ilmu yang begitu itu kan. Ini busuk, lalu suruh simpan 3 hari. Tidak dikirimi kulkas, misalnya
50 kulkas untuk nyimpen itu semua, suruh simpen di emperan sekolah gitu. Nah yang begitu tuh tata kelolanya jelek. Jadi Belum lagi jumlah. bertentangan dengan ilmu yang diajarkan oleh guru kepada siswa selama ini ya Bertentangan Pak ya. dengan ilmu yang diajarkan dan guru. Nah, yang begini nih Ya. siapa yang menindak dan bagaimana tindakannya? Karena ini adalah program pemerintah, ya, yang berarti ini dalam bentuk tanggung jawab negara untuk mensejahterakan, menyehatkan rakyatnya. Juga kalau ada kasus-kasus seperti itu, supaya jelas penyelesaiannya. Kita kan tidak pernah tahu kalau ada kesalahan begitu, bagaimana mekanisme penindakannya. Ya. Prosedur penindakannya seperti apa, siapa yang melakukan apa, itu kan harus jelas kalau ingin tertib. Belum lagi jumlah. Katanya ini mentargetkan berapa? 82 juta ya. 82,9 juta Pak ya. 82,9 juta. Ya. Berarti orang-orang yang tidak perlu bantuan makanan nggak dapat kan itu. Itu sebabnya sekolah-sekolah mewah dapat. Padahal kalau mau fair, artinya mau konsisten, pemerintah percaya bahwa orang miskin di Indonesia itu seluruhnya itu 24,3 juta. Itu kan perhitungan Biro Pusat Statistik. Kenapa harus membantu 82 juta orang yang sudah tidak perlu bantuan? Ini kan harusnya jelas yang dibantu tuh siapa, yang perlu bantuan saja. Nah, kita tentu dukunglah. MBG ini penting, tapi itu tata kelolanya diatur lagi, pengurus-pengurusnya gitu yang mengelola, yang memimpin, mengendalikan dari Jakarta. Kadang-kala omongannya rada ngawur gitu, gitu. Eh, kita tidak menolak MBG, seneng lah bahwa rakyat itu dibantu. Tapi gimana caranya ya? Ada ide-ide yang bagus sebenarnya. Kalau kayak gitu, kenapa kirim aja ke orang tuanya agar orang tua ini bisa memasak dengan yang lebih layak gitu. Nggak usah dibayarkan ke orang lain gitu. Nah, loh Pak, kalau itu nanti tidak dipakai, tinggal pengawasannya dong. Gitu. Emang itu yang disebut tata kelola gitu. Itu yang disebut tata kelola. Nah, apalagi nih tadi pertanyaan dari Gila Wanggat itu. Gila Wanggat yang pesantren itu Pak. Gimana? Mas, pesantren itu ya biasanya santrinya jauh-jauh, ya kan? Iya. Misalnya dari Madura, mondok di situ Bondo, mondok di Jombang mondok ke Sarang, mondok itu sering-sering begitu. Nah liburnya itu kan kalau masa puasa gini liburnya panjang. Satu kesempatan dia beribadah dengan keluarga di rumah, menerapkan ilmu-ilmu pesantren di tengah-tengah masyarakat selama sebulan itu berkumpul dengan Iya. keluarga. Lalu kalau dari Madura suruh balik ke Jombang, karena di sana ada MBG, setiap hari mau ke Jombang ngambil MBG gitu. Ongkosnya aja sudah 20 kali mahal daripada MBG. Gitu. Orang pulang nyantri disuruh pulang. Itu kan soal tata kelola, bukan salah gitu. Bukan Iya. MBG yang salah. Gimana mengelola kalau libur gimana kan semuanya bisa diatur secara pasti gitu. Nah, itu ya. Iya. Iya. Libur panjangnya hanya di hari Ramadan, ya menjelang Ramadan tuh biasanya mulai Syakban itu nanti seminggu sesudah hari raya tuh biasanya sudah mulai pada datang. Jadi liburnya kira-kira 40 hari. 40 hari suruh ngambil MBG ke pesantren. Akhirnya menjadi Pak Fud ya, menjadi kerepotan baru bagi publik, bagi masyarakat ya Pak ya. Beban baru bagi masyarakat. Iya, gimana sih di zaman seperti sekarang apa tidak ada lah cara yang lebih mudah difahami oleh masyarakat, tidak menimbulkan masalah seperti itu gitu. Nah, saya senang kemarin pidato Pak Presiden terakhir. Jangan main-main dengan saya, laporannya jangan Bapak senang gitu. Nah, sekarang menurut saya sebagai warga masyarakat, laporan yang masuk ke Pak Prabowo itu banyak yang tidak sampai yang realitas di masyarakat itu. Oleh sebab itu yang muncul puji-pujian terhadap semua program. Padahal di masyarakat itu ada fakta-fakta yang tersiar secara meluas. Tapi lalu ada apa? Penyaring informasi itu dari rakyat ke presiden, kemudian juga dari presiden ke rakyat mungkin tidak semuanya bisa jelas karena informasi yang masuk tidak ada. Itu bukan hanya EBG lah, dalam banyak hal gitu. Iya. Nah,
Ini menurut saya program-program yang mulia seperti ini dan sudah menjadi janji kampanye, karena dia janji kampanye dan terpilih maka rakyat tidak boleh juga menyalahkan MBG. Dulu saya kan waktu kampanye mau MBG, masa sekarang mau diprotes? Harusnya dulu nggak usah milih kalau anu. Nah, karena saya dipilih kan gitu. Karena dipilih berarti Anda setuju dengan MBG. Ya kita semua setuju karena itu Iya, pilihan rakyat gitu. Tapi tata kelolanya gitu. Apalagi ini pertanyaan dari apa? Le- Liberacle ini ya. lebih Oracle, Pak. Liberacle ini ya. Gimana kalau ada potensi korupsinya? Nah, itu yang Iya. saya. Jadi Ini masa ini ini juga ramai Pak dibicarakan di akar rumput soal kemungkinan korupsinya. Iya. gimana cara mempertanggungjawabkan itu semua? Kita tidak pernah mendengar ya. Itu dari mana tuh cara pemeriksaan itu kan kan itu milik publik, harusnya masyarakat mendengar mekanisme pemeriksaannya bagaimana, apakah masalah-masalah ketidakwajaran antara uang yang keluar dan yang sampai ke rakyat itu sudah diperiksa dan sebagainya. Nah, sehingga apakah itu bisa ndak dijadikan eh, kasus korupsi kalau misalnya harga hidangan yang disajikan itu tidak semua sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam prosedur. Nah, itu semua masih jadi persoalan dan menurut saya harus ada evaluasi dari Iya. pemerintah sendiri secara terbuka bahwa mau terus MBG saya setuju terus. Rakyat banyak yang senang untuk gizi gitu ya. Tapi yang selektif yang tidak butuh nggak perlu dong. Orang sudah tidak butuh gitu. Dan Karena mungkin Pak Mahfud yang dibutuhkan juga problem apa namanya yang muncul ini kesemrautan karena tidak ada komunikasi yang kelihatan rapi dibangun untuk membahas tentang MBG ini Pak. Jadi iya, akhirnya yang terjadi seperti kata Pak Mahfud itu paradoks Pak, dipuji-puji terus oleh presiden, sementara di lapangan muncul terus masalah yang aneh-aneh gitu Pak. Jadi nggak ada level of apa namanya level perbaikan yang tidak yang sampai ke publik Pak ya. belum lagi yang apa menimbulkan semacam jealous ya atau iri hati atau mungkin kemarahan gitu ya, kesinisan di tengah masyarakat. Bagaimana guru-guru honorer itu ya yang gajinya hanya 300.000 sebulan gitu, dia malah menjadi petugas yang tidak dibayar misalnya. Atau uang yang banyak itu hanya disalurkan untuk petugas-petugas di SPPG-nya, di apa supir, tukang bersih, tukang buat ini, tukang buat itu, dengan gaji berapa? 3 juta sebulan. Ya. Terus bagaimana kalau muridnya disehatkan? Itu pun belum tentu sehat kalau kayak gitu caranya. Lalu gurunya loyo karena gajinya tidak ada. Bagaimana mau menyehatkan masyarakat? Gurunya saja enggak, makannya kurang, hanya digaji 300.000, ada yang 175.000. Mas Rizal, saya banyak berkeliling Ya. mendapat apa keluhan dari masyarakat. Seperti saya katakan dulu kan, saya itu dulu eh, ketua Dewan Pertimbangan eh, Gubernur Sultan Di Jogja ya. di Jogja sampai sekarang, namanya Ya. Ketua Dewan Paramporo Projo. Nah, di situ kan ada dana otonomi khusus namanya. Nah, di antara dana otonomi khusus itu dipikirkan juga pemerintah itu untuk menyalurkan ke guru-guru honorer. Kan kasihan juga guru honorer. Pemerintah juga sudah apa namanya punya punya apa namanya perhatian lainnya, harus diperhatikan, kasihan orang-orang ini. Nah, karena saya sebagai itu, maka saya banyak menerima delegasi dari kelompok-kelompok guru itu. Ada yang gajinya 175.000, ada yang 200.000, yang itu pun dibayar 6 bulan sekali. Cukup enggak? Pasti enggak cukup. Hanya apa? Hanya dia mengatakan, Pak, kami ingin tetap menjadi guru agar kami dilihat oleh masyarakat, oleh tetangga bahwa kami punya pekerjaan, bukan bukan uangnya. Lah kan kasihan orang yang begitu. Status sosial Pak gitu ya diharapkan. Iya, dia hanya Iya. ingin status sosialnya bahwa dia bukan pengangguran, dia bekerja. Iya. Gajinya cuma 300.000, anaknya 4, anaknya sendiri sekolah di mana 4. Malam dia sore cari kerja lagi yang lain-lain gitu. Nah, nah yang MBG yang pemborosan-pemborosan gitu,
MBG-nya diteruskan deh, jangan dihalangi MBG itu. Tapi yang begini diperhatikan karena dulu guru-guru honorer ini kan sudah pernah direncanakan penyelesaiannya secara bertahap sampai tahun tertentu yang tidak terlalu lama. Itu zaman Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas. Itu sudah ada rencananya. Sekarang kok pada kemana itu program itu? Kalau dalam hitungan saya tahun-tahun ini itu sudah selesai guru-guru honorer itu karena sudah ada rencana-rencananya. Tapi sekarang menjadi tidak jelas lagi. Banyak lagi yang nulis surat pembaca, banyak lagi yang bikin TikTok, meskipun apa namanya di medsos itu belum tentu semua benar, belum tentu semua benar, mungkin didramatisir. Tapi itulah faktanya sekarang yang Iya. terjadi. Oleh sebab itu, Mas atau Mbak Hana Malika, ya, Hana Mailika, Galawangga, dan Lebiorekel itu eh, kita dukunglah MBG ini karena dia janji kampanye dan kita harus mendukung setiap janji kampanye yang baik. Cuma kita boleh mengeritik, bukan hanya memberi Ya, saran, tata kelolanya dong agar proporsional. persis. Gitu. Itu Mas untuk Oke Pak Mahfud, untuk yang pertanyaan tentang MBG saya kira cukup jawaban Pak Mahfud tadi. ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya sampaikan kepada netizen followernya Pak Mahfud, bagi Anda yang masih punya pandangan, komentar, atau kritik kepada program-program yang sedang kita bahas ini, program pemerintah maupun yang nanti akan sedang kita bahas, silakan Anda memberikan komentar Anda. Untuk pada kesempatan berikutnya, pada waktunya kita akan minta Pak Mahfud lagi untuk menjawab. Silakan kita lanjutkan lagi ya. Pak Mahfud, saya masuk sekarang ke pertanyaan tentang Dewan Perdamaian, Board of Peace. Ini juga makin menjadi-jadi di media sosial, di media mainstream juga terus diberitakan, apalagi dikaitkan dengan serangan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bedin Jagat. Pak Mahfud, dari dulu zaman Menlu Agus Salim, Mohtar Kusumaatmaja, Ali Alatas, dan lain-lain, perspektif politik luar negeri kita bebas aktif dan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Apakah bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace tidak berisiko membuat posisi Indonesia terlihat condong ke blok tertentu? Bagaimana menjaga independensi diplomasi kita? Nah itu Pak, ini agak serius di pertanyaannya dari Bedin Jagat. Lalu ada lagi satu pertanyaan, kita ambil tentang ini, dari Ardian Yusuf. Prof, ini kata Pak Yudi Latif, Indonesia dari non-blok menjadi go-blok. Wah ini viral Pak memang. Saya juga baca, mudah-mudahan Pak Mahfud juga sempat membaca tulisan postingan Mas Yudi Latif di akun Instagramnya kalau nggak salah. Itu agak kaget kita membayangkan Pak Yudi yang selama ini kalimat-kalimatnya tuh bagus, tertata, santun, ini kayaknya menunjukkan kemarahan dari negara non-blok menjadi go-blok. Jadi monggo Pak, monggo tentang BOP Pak Mahfud respon dua pertanyaan ini. BOP itu ya. Iya Pak. Memang jadi persoalan sekarang, apakah dengan bergabungnya Indonesia ke BOP itu sudah sesuai dengan arahan pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa salah satu tujuan kita hidup bernegara itu adalah membangun perdamaian dunia. Bunyi kalimatnya yang tepat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar perdamaian abadi. Kan itu kalimatnya. Artinya Indonesia itu harus pro perdamaian. Oleh sebab itu dulu Bung Karno keluar dari PBB meskipun baru masuk tahun 50 gitu, sesudah kedaulatan penuh diperoleh gitu pengakuannya dari dunia internasional. Kenapa Bung Karno keluar dari PBB pada waktu itu? Karena dia tidak suka pada blok. Waktu itu kan ada blok barat, blok timur, Uni Soviet Amerika kan. Itu keras politisasinya, perang ideologi, perang politik, perang diplomasi. Maka Bung Karno, sudahlah, kita ini jadi korban dari dua blok ini. Maka Bung Karno membentuk gerakan non-blok. Dasar non-blok itu tidak memihak ke barat, tidak memihak timur, tapi memihak pada perdamaian dunia dalam kedudukan yang setara. Itulah yang kemudian oleh Bung Hatta dirumuskan sebagai politik bebas aktif. Kita bebas, tidak terikat pada blok manapun, tapi aktif membangun perdamaian di dalam dunia internasional. Nah sekarang dengan Board of Peace ini, apakah dia sudah betul bebas aktif? Timbul pertanyaan, karena di Board of Peace itu nampaknya menjadi sebuah blok sendiri kalau dikaitkan dengan peta Timur Tengah. Ya, taruhlah kalau bloknya itu ada blok Israel,
blok Israel gitu, lalu ada blok Palestina eh, dengan Hamasnya, ada blok Israel dengan Amerika, lalu ada Iran dan sebagainya. Ini nampaknya Board of Peace itu tidak memberi hati kepada Palestina, padahal Indonesia itu sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tetapi Board of Peace itu tidak memasukkan Palestina di dalamnya. Indonesia tuh punya duta besar loh di sini, ya, apa, duta besarnya Palestina ada di Indonesia sejak zaman saya apa dulu Menhan tahun 2000 tuh sudah ada duta besar yang saya kenal baik, kalau nggak salah sekarang masih di Indonesia, namanya Ribi Awad itu Oh ya, Ribi Awad dulu ya, iya iya. kan, Dulu iya sering diundang ke kampus-kampus Pak itu diskusi ya, waktu itu. karena Indonesia pada waktu itu ingin apa, mempercepat kemerdekaan Palestina, sehingga lalu diangkat sendiri, dan kalau tidak salah itu dulu digaji juga oleh pemerintah Indonesia dalam batas-batas tertentu untuk Hmm, biaya kantor ya. dan sebagainya, karena Palestina tidak punya dana untuk membiayai duta-duta besarnya secara meluas di seluruh dunia. Nah, sekarang Board of Peace ini kelihatannya tidak non-blok, dia ngeblok. Oleh sebab itu saya ketawa ketika ada non-blok kok jadi goblok. Itu bukan kata saya ya, itu kata siapa nih tadi? Yudi Latif Pak. Ardian Yusuf dan Yudi Latif. Yudi Iya. Latif. Karena ini kan jelas-jelas ngeblok. Kalau memang Indonesia mau ikut perdamaian dunia, kenapa tidak dari sekarang segera bicara ke apa, Board of Peace itu? Segera bicara, Pak, ini enggak boleh ada penyerangan begini, Pak Trump gitu. Kita kan Indonesia itu ikut perdamaian. Kemudian two state solution yang digembar-gemborkan itu apa yang ditawarkan Indonesia untuk sekarang mengatakan bahwa Palestina itu ada sebagai negara? Coba di dalam Board of Peace itu. Kalau ada, kenapa tidak masuk, sementara musuhnya Israel masuk dan tidak mau bayar pula. Gitu kan? Kita Iya, mau bayar, iya. kita mau bayar. Nah, ini juga mumpung perjalanan pemerintah ini masih secara umum oke gitu. Hal-hal yang seperti ini, seperti MBG, buat office dan sebagainya, supaya segera diklirkan agar jalannya menjadi lurus. Tentu pemerintah yang sudah sah secara konstitusional dan menang pemilu itu punya hak dan wewenang ya untuk membuat berbagai kebijakan. Tetapi juga rakyat boleh dong menilai, lah itu kebijakannya tidak pas. Dan itu nanti harus dibicarakan dengan DPR. Oleh sebab itu, maka untuk board of peace itu, meskipun nanti terkait dengan apa itu agreement on reciprocal trade itu, meskipun terkait dengan itu, anunya pembicaraannya, karena ini kan beruntun tuh ya, board of peace dulu, lalu ERT itu kan Iya. lakukan secara beruntun dalam satu kunjungan Presiden Prabowo, meskipun forumnya berbeda. Begini, kedua hal itu menurut saya tetap harus mendapat persetujuan DPR. Ya, Board of Kedua hal itu maksudnya kehadiran kita di board office dan perjanjian yang kita tangani di ART itu Pak, Mas iya, Mahfud. iya. Hmm, Mari kita bahas satu-satu tentang Oke. BOP itu. Kenapa harus perjanjian DPR, harus persetujuan DPR? Pertama, jelas di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 11, Presiden atau apa menyatakan perang, membuat Perjanjian. perdamaian dan Ya. perjanjian dengan negara lain. Itu harus diratifikasi. Apakah ini bentuk perjanjian enggak? Kan bentuk perjanjian perdamaian substansinya itu. Tapi perdamaian dunia, bukan perdamaian Indonesia dengan satu negara. Oke, kalau itu mau dianggap bukan, lihat pasal 2-nya di dalam Undang-Undang Dasar itu, bahwa segala sesuatu yang menimbulkan akibat luas dan badan mendasar bagi kehidupan masyarakat dan membebani keuangan negara harus dengan persetujuan DPR. Nah, Board of Peace ini membebani keuangan negara 17 triliun. Iurannya Pak, iya, betul. Ya kan? Oleh sebab itu perlu persetujuan lebih dulu ini, gitu. Satu, menyangkut posisi Indonesia di non-blok. Yang kedua, menyangkut istilah perdamaian, Board of Peace, gitu. Yang ketiga, nyangkut anggaran, gitu. Oleh sebab itu menurut saya Board of Peace pun ya DPR atau
DPR dan pemerintah seharusnya bicara ini secara terbuka kepada rakyat dan kepada konstitusi kita, berdialog dengan konstitusi kita, dan berdialog juga dengan undang-undang tentang perjanjian internasional, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Di situ sudah diatur kok hal-hal yang harus diratifikasi itu apa saja gitu. Menurut saya ini masuk gitu. Tapi Pak Mahfud, apakah Pak Mahfud melihat peluang itu ada, sementara ini kita nggak mendengarkan pernyataan anggota DPR untuk misalnya meminta pemerintah supaya supaya itu dibahas dengan DPR begitu? Oke, itu urusan politiknya, Mas. Saya bicara hukumnya dulu. Konstitusinya begitu mengatur. Nanti kita lihat politiknya seperti apa menanggapi ini gitu ya. Tapi ini jelas nih harus menurut saya BOP itu pun harus bicara dengan DPR. Itu menyangkut hubungan internasional yang bicara perdamaian, bicara politik bebas aktif yang ternyata BOP ini tidak bebas aktif dan menyangkut anggaran negara dan membuat dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat apa? Karena kita perlu hal-hal tertentu yang seharusnya energinya disalurkan ke masyarakat Indonesia malah tersalur ke sana gitu. Bagus ingin berperan di dunia internasional itu tugas gitu, tapi apa sudah proporsional ya hal yang dilakukan itu. Yang kedua soal itu ERT itu, Iya Pak. perjanjian dagang gitu. Nah itu lebih lagi itu harus diratifikasi oleh DPR. Ratifikasi itu dibicarakan bersama, lalu disahkan dalam bentuk undang-undang kalau ratifikasi itu, bukan dalam bentuk administrasi rutin. Ratifikasi itu bentuknya selalu undang-undang, seperti yang ada di peraturan perundang-undangan kita. Nah, ini juga sudah menyangkut hal-hal yang mengharuskan itu berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, ya kan? Bagaimana kita diwajibkan oleh ERT itu, oleh Amerika diwajibkan melakukan kewajiban 214 kali yang wajib dilakukan. Kemudian hanya 19 kali Indonesia mewajibkan Amerika melakukan sesuatu. Apakah itu perjanjian yang seimbang? Gitu. Iya. Makanya itu harus diratifikasi gitu. Lalu dampaknya terhadap masyarakat luas sekarang itu juga sudah mulai timbul persoalan di tengah masyarakat. Bagaimana saya ini kalau begini? Bagaimana impor kita? Bagaimana ekspor kita? Nah itu tentu ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang tidak jelas. Itulah perlunya dibicarakan dengan DPR. Gitu. Kalau gitu Pak Mahfud saya teruskan Pak. Jadi ini ada beberapa pertanyaan tentang tentang ART tadi Pak, kaitannya dengan DPR. Saya bacakan Pak ya, biar Bapak langsung bisa merespon dengan jawaban yang tadi mirip-mirip. Dari Bandara Glonema ya. ART ini harus diratifikasi 90 hari di DPR baru berlaku. Dengan komposisi DPR sekarang, apakah DPR bisa menolak sehingga ART bisa batal berlaku karena merugikan? Itu kira-kira anggota DPR berani tidak, Prof? Nah, ini pertanyaan dari Bandara Glonema. Ya. Lalu Pak, saya teruskan lagi kaitannya dengan ART ini dari Bambang Mekanik. Pak, Koalisi Masyarakat Sipil menggugat perjanjian ART ke PT UN karena ditandatangani tanpa persetujuan DPR dan partisipasi publik. Katanya melanggar pasal 11 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 24 tahun 2000 dan AAUPB Undang-Undang 30 2014. Emang bisa Pak ART digugat ke PT UN? Nah ini ada dua pertanyaan Pak yang berkaitan dengan jawaban Pak Mahfud tadi tentang ART yang harus ke DPR. Ya, oke. Pak. Tadi ART itu sudah disinggung tadi. Ya. Bertentangan dengan pasal 11 kalau tidak diratifikasi. Ya. Saya sudah jelaskan tadi dan saudara Bandara Glonema itu juga menyatakan itu ketemu kita dan masyarakat juga mengatakan begitu, ya ahli-ahli hukum nih, harus dong gitu, jelas kok pasal 11 itu sudah banyak aspek situ, kepentingan masyarakat luas yang terkena, masalah anggaran dan sebagainya terkena, sudah harus dibawa ke DPR, apalagi isunya secara politis lalu tidak imbang tadi.
Iya, betul. Diwajibkan 214 kali, tapi kita hanya mewajibkan Amerika melakukan 19 kali hal yang diperlukan oleh Indonesia gitu. Dari kata-kata itu, kata should istilahnya ya, harus harus gitu, jumlahnya segitu, sangat tidak imbang. Oleh sebab itu dibawa ke DPR itu menjadi benar. Nah, kemudian ketentuan berlaku 90 hari itu ada di dalam butir 7 ya. Butir 7.5 penjelasan resmi Menko Perekonomian sebenarnya, Ya, yang mengatakan bahwa perjanjian ART ini baru berlaku 90 hari ya. 90 hari sesudah kedua negara menyatakan tidak ada masalah hukum di dalam negeri masing-masing. Nah, sekarang masalahnya masalah hukum banyak di Amerika. Itu keputusan, sebagian dari keputusannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. oleh Berarti ada, Mahkamah Agung, betul. di Indonesia belum diratifikasi sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar. Berarti ini belum berlaku. Nanti baru bisa berlaku 90 hari sesudah kedua negara menyatakan di negara masing-masing tidak ada masalah hukum yang mengganjal. Nah, sekarang Indonesia masih punya masalah hukum, Amerika punya masalah hukum kan? Ya, Sampai clear penjelasan gitu. Nah, oleh sebab itu daripada rame-rame nunggu masalah hukum sementara waktu terus berjalan, dinamika berjalan dengan cepat, sebaiknya masalah ini ya diselesaikan saja. Kalau saya sebagai rakyat, kenapa sih ketidakseimbangan begini? Ya dibatalkan aja kan. Kan presiden tidak harus kehilangan muka untuk itu. Oh, saya tunduk pada rakyat, saya tunduk pada DPR. Saya ini mengemban amanat rakyat, kan tinggal bilang gitu. Gitu. jadi Pak Mahfud merekomendasikan kalau dibahas di DPR, ujungnya adalah pembatalan lah, kira-kira gitu Pak ya? Iya dong. Seumpama disetujui pun ya didiskusikan, kemudian kalau disetujui kita mau apa gitu kan? Kan Ya, gitu persoalannya. Kita kan tidak boleh melawan keputusan yang sudah secara konstitusional sudah dibicarakan oleh pemerintah dan DPR sesuai dengan isi dan atau semangat pasal 11 Undang-Undang Dasar. Nah, apakah perjanjian RT itu bisa dibawa ke peradilan tata usaha? usaha negara. Ya, PT UN. Ya mudah-mudahan nanti ada yang bisa menjelaskan. Kalau dalam undang-undang kita yang berlaku, kompetensi peradilan tata usaha negara itu adalah mengadili sengketa antara rakyat kita, rakyat nih, swasta, Mas Rizal, saya, Ya, ingin menggugat atau badan hukum privat gitu, itu bersengketa dengan pemerintah karena ada satu keputusan, ya, keputusan yang bersifat individual, konkret, final. Nah, jadi kalau dibawa ke sekarang, apakah itu individual perjanjian itu? Apakah itu sengketa antara pemerintah melawan rakyat secara individual? Tidak kan? Apakah konkret? Konkret, yaitu perjanjian timbal balik di dalam perdagangan. Itu konkret masalahnya. Tapi itu kan tidak individual. Dan lagi-lagi kita katakan ini belum final juga karena belum dibawa ke DPR. ya, Nah, dan belum 90 hari sesudah ada pernyataan. Sekarang ini belum berlaku nih. Nunggu dulu ada pernyataan dari ya. masing-masing negara. Dari Amerika, sudah tidak ada masalah hukum, jalan. Indonesia bilang, sudah tidak ada masalah hukum. Nah, apa tidak ada masalah hukum itu? Ya ya pemerintah dengan DPR selesaikan dulu. Mungkin saja nanti ada masalah hukum gitu. Nah, ini kalau kita mau tertib bernegara, tetapi kembali ke pertanyaan awal tadi Pak Rizal, apakah DPR mau ya manggil presiden? Sampai hari ini dari berapa 580 anggota DPR kok saya belum mendengar ada yang bilang mau ngundang pemerintah untuk membicarakan ini, Iya, betul. ratifikasi gitu. Nah, itu kemudian kembali ke perimbangan komposisi politik. Saya kan tidak bicara politiknya dulu.
Tadi bicara kalau mau hukum itu seperti itu tadi, ya, Mas Rizal. Hukumnya harus Ya, seperti itu tadi. Tapi kalau mau politik, ya itu kembali silakan para pemimpin-pemimpin politik, para pengamat politik, ilmuwan politik bicara tentang ini. Gimana caranya agar agar presiden juga tidak apa namanya tidak merasa di apa namanya disikapi secara sewenang-wenang, tidak kehilangan muka juga itu, biar dia punya forum. Oh, saya sudah bicara ke rakyat, oleh sebab itu harus saya lakukan, atau ya, rakyat saya tidak setuju maka saya batalkan, dan tidak apa-apa, itu konstitusi, itu kedaulatan kita. Kita kan punya kedaulatan untuk betul, menegakkan betul, konstitusi kita sendiri. Nah, betul. itu Baik aja Pak, yang ya, kita kita bersama. saya Ya. lanjut Mahfud. Ya, ini tentang perang Amerika Israel dengan Iran. Dan Hmm. kaitannya dengan penyelenggaraan haji Pak, sudah muncul masalah. Tapi sebelum itu saya masuk dulu ke pertanyaan Ivanka Gisel. Pak, ini Nah, sudah hari keberapa ini? Kok Indonesia belum juga mengecam perang ini? Nggak ada mengecam serangan AS Israel ke Iran. Ini dari Ivanka Gisel. Lalu dari Snakasni No Saik, tanya Prof, dampaknya perang Iran ini parah Pak. Haji dan umroh 2026 terancam ditunda. Gimana nih Prof? Kok dipaksakan risiko tinggi? Kalau dipaksakan risiko tinggi, ini harus gimana Prof? Monggo Pak Mahfud, dua pertanyaan ini. itu Tentang perang dan tentang pelaksanaan haji. pernyataan yang terakhir itu dulu saya dukung. Ini berisiko tinggi kok dipaksakan. Nah, kalau Ya, begitu nanti ya pemerintah dalam hal ini presiden tentu harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan ini semua. Itu aja, kan bukan kita yang bertanggung jawab kayak gitu. Kita kan sudah memberi saran tadi. Nah, soal perang yang berkelanjutan itu tadi, kenapa ya kita tidak mengecam? Itu juga pertanyaan banyak orang. Negara-negara lain yang tidak ada urusannya dengan dunia Islam dan sebagainya, seperti Spanyol misalnya, negara-negara di Eropa dan sebagainya sudah mengatakan bahwa perang itu brutal dan membahayakan dunia, gitu ya. Bukan hanya membahayakan dari sudut fisik juga, fisik dalam arti karena akibat-akibat fisik, kehancuran fisik, bangunan, manusia mati dan sebagainya, tapi juga ya kehidupan ekonomi masyarakat di seluruh dunia akan terganggu, ya. Karena rantai pasok ekonomi juga juga dipengaruhi oleh perang itu, oleh ada damai atau perang gitu. Nah, ini Indonesia tidak mengeluarkan kecaman terhadap perangnya aja, enggak ngecam gitu, bahwa perang itu salah. ya. Katanya mau mediator, segera dong dimediasi. Kalau nggak mau apa yang dilakukan mediasi sudah sekian hari, kok enggak ada mediasinya? Perang terus berlangsung gitu. Belum lagi Pak masuk dalam anggota Dewan Perdamaian sementara perang tidak dikecam gitu Ya, ya, orang jadi bertanya. ya makanya masuk Dewan Perdamaian yang terjadi ketidakdamaian, tapi Indonesia tidak bilang ke BUP bahwa itu enggak boleh dong, kita kan Board of Peace, Dewan Perdamaian. Kok ketidakdamaian, kebrutalan tidak kita cegah? Kan mestinya begitu logika, Ya. logika orang tidak sekolahan aja begitu, apalagi orang sekolahan. Dan orang-orang sekolahan itu sudah bilang begitu semua ya, para mantan diplomat, para pakar, statement-statement dari berbagai kampus, organisasi dan sebagainya sudah begitu. Masa ngecam perang aja nggak bisa gitu? Seharusnya dihentikan tuh semua, menahan diri gitu. Ini bahaya, apalagi ini bulan Ramadan gitu kan. Ya, ya, ya. Kan bisa dengan apa? Mengambil hikmah Ramadan. Mari kita hentikan semua bentuk kekerasan, baik dari Amerika Israel terhadap Iran maupun dari Iran terhadap pihak-pihak lain. Mari hormati dulu bulan Ramadan, sesudah itu pikirkan dengan baik, lalu hentikan secara total semua peperangan. Karena saudara, perang seperti yang sekarang terjadi itu melanggar kedaulatan sebuah negara. Dasar Sila Bandung itu jelas. Kenapa kami berdiri? Kenapa gerakan non-blok berdiri? Kan begitu. Karena negara-negara blok barat dan timur waktu itu mengancam kedaulatan negara lain, mengancam kelangsungan bangsa lain, merangsang kehidupan negara-negara lain. Maka muncul non-blok sekarang, yang kemudian menjadi sangat
terkenal sebagai legacy pemerintah Indonesia, legacy Indonesia terhadap perdamaian dunia. Nah sekarang apa legacy kita? Kalau kita cuma diem aja dan membiarkan ini berlalu-lalu, berarti kita menghancurkan legacy kita sendiri yang sudah kita bangun dengan baik. Gitu, Ya. Mas Iqbal. Oke Pak Mahfud, terakhir nih Pak, ini kaitannya dengan perkembangan kasus kasus korupsi kuota haji dengan mantan Menteri Agama yang kemarin sudah ditahan. Ini ada pertanyaan dari Jupos Hutagaol. Bapak kemarin sepertinya belain Gus Yakut ya Pak. Kok bisa Pak? Nah itu pertanyaan. Jadi dari followernya Pak Mahfud. Lalu ada Tanto Surai. Itu mantan Menhan Yakut ditahan KPK. Ini apa kasusnya bisa sampai ke Presiden Jokowi Pak? Monggo Pak Mahfud, ini terakhir nih, ada 2 pertanyaan. Ada banyak pertanyaan tentang ini, tapi kita ambil 2 untuk Pak Mahfud memberikan respons. Saya tidak pernah membela Gus Yakut. Saya membela kebenaran aja. Ya. Gitu. Tentang bagaimana cara pemeriksaan, tentang apakah itu mengandung unsur korupsi. Oleh sebab itu, saya tidak membela Gus Yakut, saya juga tidak membela KPK. Tapi menurut saya, pra-peradilan itu hanya menilai sisi-sisi formal. Soal betul enggak itu ada kerugian negara, betul enggak itu ada mens rea, betul enggak itu ada kebijakan yang disalahgunakan. Itu nanti sudah masuk pokok perkara. Berapa jumlah korupsinya yang sudah dihitung oleh BPK itu benar apa tidak. Itu nanti masuk di pokok perkara, di pengadilannya. Dan oleh sebab itu saya kemarin kalau soal para peradilan, ya KPK tidak salah dong menetapkan Gus Yakut sebagai sebagai tersangka pada waktu itu tidak salah karena itu hanya sudut formal bagaimana cara menetapkan siapa yang menandatangani, kemudian syaratnya apa? 2 alat bukti. 2 alat bukti itu bukan bukti loh. Ya, baru alat. Baru Itu alat. alat bukti itu baru menjadi bukti sesudah di pengadilan Iya, muncul iya, iya. lagi. Ini yang tadi alat ini Iya, sekarang iya, iya. gitu. Banyak yang miss, itu bukan alat, itu bukan bukti, tapi baru alat bukti ya. Alat bukti kan di dalam Iya, undang-undang disebut iya. alat bukti gitu. Dan oleh sebab itu ditetapkan ya secara hukum kalau hukumnya murni nggak salah dan Gus Yakut nggak usah takut. Tapi soalnya di dalam praktek kita alat bukti dan bukti itu menjadi sama sejak awal gitu. Apa orang menjadi takut juga gitu. Dan itu wajar Iya. manusiawi kalau orang jadi takut gitu. Terus ya kita doakanlah agar ini berjalan dengan baik. Kalau memang salah ya harus dihukum, tapi kalau memang tidak salah ya, atau memang yang ada yang salah tapi kan 2 tersangkanya, yang salah hanya satu, yang satu aja yang dihukum. Kan mens rea itu bisa gampang kok dinilai. Mens rea itu bisa gampang dinilai. Meskipun KPK dengan meyakinkan hubungan-hubungan dan Menteri Agama dengan DPR dan dengan travel dan sebagainya kan KPK berusaha meyakinkan bahwa itu salah, nanti akan dibuktikan gitu. Nah silakan dibuktikan, tapi hukum tetap harus diperlakukan dengan adil. Ini kata agama kita, terutama agama apapun lah, bahwa keadilan itu kunci bagi kelangsungan suatu bangsa. Kalau Anda tidak adil terhadap rakyatnya, tidak adil terhadap pemerintahnya, tidak adil terhadap kelompok-kelompok masyarakatnya, maka Anda hanya sedang melakukan upaya mungkin tidak disadari untuk menghancurkan negara. Oleh sebab itu, keadilan ya itu harus diutamakan di dalam penegakan hukum ini. Tadi ada pertanyaan apa lagi yang satunya itu? Ini Tanto Surya Pak, ini Tanto Surya menanya apakah mungkin ini sampai kepada Presiden Jokowi Pak? Menurut Pak Mahfud kira-kira gimana? Kemungkinan itu akan bisa dinilai nanti ya pada saat di persidangan. Kalau betul terjadi sesuatu itu sumbernya dari mana? Kemudian sumbernya dari mana? Apakah itu perintah atau kebijakan ya pembiaran itu urusanmu, itu kan tidak terlibat misalnya kalau atau perintah harus begini mungkin saja. Apakah nanti ada kickback dan sebagainya, korupsi itu mengalir kemana saja, itu sekarang tidak bisa kita katakan bahwa itu akan mengarah ke Pak Jokowi, apalagi di dalam penjelasan yang
disampaikan oleh Pak Yakut sendiri kepada saya, Pak Jokowi lah yang menyuruh agar kuota itu dibagi dua. Tapi tujuannya bukan untuk korupsi. Tujuannya agar bisa dilaksanakan dengan baik karena negara tidak mampu ngurus sendiri, agar semuanya ngambil tanggung jawab negeri, pemerintah dan swasta bagi dua. Nah itu arahan Pak Jokowi sebatas itu yang saya dengar, dan itu ya wajar saja. Itu kebijakan bagi dua, kebijakan itu namanya policy dia. Tapi ketika kebijakan ini disalahgunakan oleh pelaksana yang kemudian misalnya menjual jatah ikut ke travel, lalu travel memberi bayaran lagi, kemudian ya mengembalikan bayaran, dan bayaran itu tidak masuk ke negara. Nah, itulah korupsi. Nanti kita lihat KPK lihai membuktikan hal-hal seperti ini. Sehingga kita menunggulah pengadilannya secara terbuka, secara lebih baik. Gitu. Baik. Cukup saya kira Pak Mahfud, sudah cukup lama kita ngobrol-ngobrol dan semua pertanyaan yang ditampaikan oleh follower Pak Mahfud sudah saya sampaikan ke Bapak dan sudah dijawab. Terima kasih bagi netizen yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan berikan like atau bagikan materi ini kepada teman-teman yang lain. Dan silakan memberikan komentar bagi Anda yang masih ingin memberikan tanggapan supaya berikutnya Pak Mahfud akan memberikan jawaban. Saya kembali kepada Pak Mahfud, monggo Pak. Para pemirsa, netizen, Mahfud MD Official, podcast terus terang, demikian perbincangan saya, komunikasi Anda dengan saya langsung, Anda yang mewakili 6 atau 7 orang tadi untuk bertanya, di pekan terakhir bulan Ramadan ini. Bagi yang berpuasa, selamat melanjutkan ibadah puasa, mudah-mudahan sehat sampai hari raya dan meraih fitri diri, Idul Fitri. Dan dari semua itu, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Kita tidak pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia, negara kita tercinta. Selesai.